ada kolom search, dan pada pilihannya mungkin bisa di all database, kemudian klik search. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai gen SOD1 tadi, di mana gen ini memiliki sekitar sebanyak 6040 gene. Lalu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gen ini, klik kanan, buka tab. Nah, ini merupakan tampilan awal dari informasi terkait gen SOD1. Kemudian kita untuk mencari, kita ambil contoh mencari untuk SOD1 pada Homo sapiens atau human, di mana kita scroll sedikit ke bawah dan klik kanan tampilan SOD1 pada Homo sapiens atau human ini, lalu open link in new tab. Nah, ini merupakan informasi-informasi terkait gen SOD1 pada Homo sapiens atau human, di mana kita bisa mendapatkan informasi di mana lokasi dari gen tersebut yaitu terdapat pada kromosom 21 pada lengan panjang di urutan ke-22 dengan sublokus 11, di mana exon gen ini pada human itu 5. Mungkin untuk informasi terkait gen ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Winia. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan menjelaskan tentang fungsi dari gen SOD1 tersebut. Nah, mungkin pada halaman yang sama kita bisa scroll ke bawah sampai kita menemukan function dari gen tersebut. Menunggu yang Nah, di sini ada fitur dari gen ontologi, di mana di bawahnya ada function atau fungsi. Yang pertama, fungsinya ada memungkinkan aktivitas antioksidan, memungkinkan pengikatan ion tembaga, kemudian memungkinkan pengikatan enzim, memungkinkan pengikatan protein yang identik, memungkinkan pengikatan ion logam, dan memungkinkan aktivitas oksidoreduktase. Dan bisa di-scroll ke bawah, banyak fungsi lain dari gen SOD1 tersebut. Bisa diklik satu persatu jika membutuhkan. Kemudian masih pada halaman yang sama, scroll ke atas untuk melihat sitasi di PubMed dan juga gen drive dari gen tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat di bibliografi, di sini paling bawah ada see all 1323 sitasi di PubMed. Yang warna biru ini bisa kita klik satu persatu jika kita butuhkan untuk melihat dari PubMed tersebut. Kemudian scroll ke bawah, ini ada gen drive atau gen referensi into function. Di sini bisa kita lihat ada see all gen drive ada 1086. Mungkin di sini juga bisa kita klik satu persatu jika kita membutuhkan data dari gen tersebut. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Adinda. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Adinda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu penyakit yang berhubungan dengan gen SOD1. Nah, scroll ke bawah hingga menemukan penyakit yaitu HIV-1 interaction. Baiklah, scroll ke bawah hingga menemukan menu proses untuk mengetahui informasi terkait gen terlibat dalam proses, di antaranya terlibat dalam transfer aksonal anterogran. Nah, scroll lagi hingga menemukan pathways from PubChem dan pilih salah satu di antaranya dengan cara mengklik kanan.
tampilan awal salah satu pathway dari salah satu proses yang berhubungan dengan gen SOD1. Scroll lagi ke bawah hingga menemukan informasi deskripsi dan diagram terkait proses tersebut. Nah, sel individu mendeteksi dan merespon berbagai sinyal molekuler dan fisik dari luar. Respon yang tepat terhadap sinyal-sinyal ini penting untuk perkembangan normal, pemeliharaan homeostatis di jaringan dewasa, dan respon pertahanan yang efektif terhadap agen berbahaya potensial. Akan tetapi, agak sewenang namun praktis, respon terhadap sinyal yang terlibat dalam perkembangan dan homeostatis dibedakan dari yang terlibat dalam respon stres, dan klasifikasi tersebut digunakan di sini. Dengan makroautofagi dan respon terhadap ion logam diklasifikasikan sebagai respon terhadap stimulus eksternal normal, sedangkan respon terhadap hipoksia, spesies oksigen reaktif dan panas, serta proses penuaan seluler diklasifikasikan sebagai respon stres. Nah, rangkaian persinyalan adalah komponen paling penting dari semua mekanisme respon ini. Tetapi karena jumlah dan keragamannya, mereka dikelompokkan dalam super pathway transduksi sinyal yang terpisah di diriktom. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liza. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dari diagram pathway tersebut kita kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kita scroll ke bawah sampai menemukan komponen. Setelah itu di sana disebutkan bahwa di antara komponen dari gen SOD1 itu sendiri ada beberapa di antaranya, yaitu terletak di sitoplasma akson, terletak di sitoplasma, terletak di vesikel sitoplasma, kemudian aktif di sitosol, terletak di sitosol, terletak di sitosol dendrit, terletak di granula inti padat, terletak di eksosom ekstraseluler, dan juga banyak komponen dari gen SOD1 lainnya. Nah, selanjutnya pada halaman yang sama, kita akan scroll sampai ke bawah sampai menemukan NCBI reference sequence. Nah, di halaman tersebut terdapat beberapa reference sequence. Salah satunya yaitu genomik. Nah, pada genomik itu terdapat beberapa item. Nah, untuk mengetahui accession number-nya, maka kita akan mengklik item FASTA. Klik FASTA. Nah, setelah mengklik FASTA, maka akan muncul beberapa informasi mengenai reference sequence dari gen SOD1. Nah, salah satunya yaitu terdapat accession number-nya dengan kode NG_008689.1. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik. Wait. Baik, terima kasih Liza. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Silvi. Mungkin kepada Silvi disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nah, untuk tahap selanjutnya bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, pada NCBI
reference sequence itu pada poin yang kedua yaitu ada mRNA dan protein, dan itu menjelaskan yang mana NM itu untuk mRNA dan NP-nya untuk protein. Nah, pada kali ini kita klik bagian NM. Nah, dari tampilan ini terlihat beberapa kategori. Salah satunya itu bagian accession number-nya, yaitu NM underscore 000454, dan untuk panjang nukleotidanya itu adalah 895 BP. Nah, untuk selanjutnya bisa di-scroll ke bawah sampai kita menemukan summary untuk mengetahui fungsi dari gen SOD1 ini. Nah, di sini menjelaskan bahwa fungsi dari gen ini itu adalah protein yang dikodekan oleh gen ini mengikat tembaga dan seng ion dan merupakan salah satu dari dua isoenzim yang bertanggung jawab untuk menghancurkan ion bebas radikal superoksida dalam tubuh. Isoenzim yang dikodekan adalah enzim yang larut protein sitoplasma, bertindak sebagai homodimer untuk mengubah radikal superoksida yang terjadi secara alami namun berbahaya bagi molekul oksigen dan hidrogen peroksida. Isoenzim lainnya adalah enzim mitokondria protein. Selain itu, protein ini mengandung zat antimikroba peptida yang menampilkan sifat antibakteri, anti jamur, dan anti-MRSA aktivitas terhadap E. coli. Mutasi pada gen ini telah terlibat sebagai penyebab sindrom amyotrofik lateral familial sklerosis, yang mana varian transkrip langka telah dilaporkan untuk gen ini. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mencari referensi nomor accession dari protein dan panjang asam amino. Di sini kita kembali ke halaman di mana terdapat di sana kode NP underscore 000445, lalu kita mengklik kode tersebut sehingga kita masuk ke halaman berikutnya. Dapat dilihat di sini pada halaman ini terdapat kode NP underscore 000445 yang merupakan nomor accession dari protein, dan di sebelahnya kita dapat melihat angka 145 AA yang merupakan panjang asam amino. Selanjutnya, untuk mencari fungsi-fungsi dari asam amino, kita dapat men-scroll sehingga kita menemukan summary pada halaman yang sama, yang dimana fungsi dari asam amino ini yaitu sama dengan yang dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yang dimana protein yang dikode oleh gen ini mengikat ion tembaga dan seng dan merupakan salah satu dari dua isoenzim yang bertanggung jawab untuk menghancurkan radikal superoksida bebas dalam tubuh. Isoenzim yang dikode ini merupakan protein sitoplasma terlarut yang bertindak sebagai homodimer untuk mengubah radikal superoksida yang terdapat secara alami namun berbahaya menjadi oksigen molekuler dan hidrogen peroksida. Selain itu, protein ini mengandung peptida antimikroba yang menunjukkan aktivitas antibakteri, anti jamur, dan anti-MRSA terhadap E. coli. Mutasi pada gen ini telah dikaitkan sebagai penyebab sklerosis lateral amyotropik familiar. Varian transkrip langka telah dilaporkan untuk gen ini. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan informasi terkait website NCBI dalam mencari informasi mengenai biologi molekuler maupun genetik. Mungkin kurang lebih hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.